dari ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ini mumpung masih ada orangnya masih muda. Yang udah tua gurunya doang nih. Saya udah termasuk paling tua di Asabiyah. Sono nggak ada lagi. Tinggal saya sendiri di sono ya. Anak-anak saya sudah sekarang yang bantuin di sono. Baik. Cari keberkahan. Kalau kita udah Allah kasih berkah, nggak ada yang lewatin. Ma ba'dal barakah saya. Cari keberkahan. Kita orang Islam tidak dilarang jadi orang kaya. Mau banyak duit silahkan, jadi orang kaya silahkan, cari duit yang sebanyak-banyaknya silahkan. Islam tidak pernah larang kita, asalkan dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Nah, kalau sudah halal insya Allah thayyib deh. Kalau udah nggak halal udah nggak thayyib deh. Cari rezeki yang banyak yang halal. Yang kedua, kalau jauh dari ulama, kata Nabi, yusallitullahu alaihim sultanan jahira. Allah kasih pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, sekarang banyak pemimpin kita yang zalim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau seorang pemimpin zalim, rakyatnya minas salihin, bagus-bagus bisa jadi rusak rakyat. Kalau rakyatnya brengsek, kagak bagus perilakunya, pemimpinnya bagus minas salihin, insya Allah rakyatnya bakal jadi bagus. Makanya kalau pilih pemimpin jangan sembarangan, jangan sembarangan. Kayak tadi tuh pilih pemimpin salah, kasih contoh yang gak bagus. Allah kasih pemimpin yang zalim, yang kerjaannya nyakitin rakyat, padahal yang gaji mereka siapa? Iya. Presiden mah gaji siapa? Wapresnya yang gaji siapa? Gubernurnya yang gaji? Oh, masih duit rakyat juga diembat juga. Baru jadi menteri setengah tahun udah korup. La haula wala quwata. Siapa yang salah? Yang milih. Kan milih sembarangan kan begitu tuh. Yang paling bahaya lagi, Bu, kata Nabi, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nanti ketika kita mati, ruh kita dicabut oleh malaikat Israel, iman ini sudah lepas. Atributnya masih Islami, masih pakai baju abaya, masih pakai hijab, masih pakai komis, pakai baju koko, kopiahnya hitam. Imannya sudah lepas. Kenapa imannya sudah lepas? Jauh dari ulama, jauh dari pokoha, malunya kagak ada. Makan hak yang bukan miliknya enak aja, nggak ada malu. Orang kalau malunya udah nggak ada, imannya bakal lepas. Al-haya'u minal al-haya'u wal imanu qurana'u jami'an. Idza rubi'a ahaduhuma rubi'al akhar. Iman dan malu itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Orang kalau nggak ada imannya pasti nggak ada malunya. Benar apa benar? Benar apa benar? Kalau ibu ke bandara Soekarno Hatta, pulang keliling dari Eropa, dari Turki, apa dari mana-mana, ibu bisa bedain antara orang Islam dengan orang kafir tuh. Kalau kita orang Indonesia, segeblek-gebleknya, pakaiannya masih lumayan. Coba kalau orang dari mana-mana, dari Eropa, datang ke sini pakai kutang doang. Kaos kutang, bukan kutang, kaos, pakai kaos kutang, pakai celana buntung. Benar apa benar?
Oh, ibu-ibu udah tahu persis deh. Apalagi ibu-ibu yang suka jalan-jalan, pergi ke Bali, pergi ke NTB di sono, dilihat susah ngebedainnya sapi, kerbau, sama orang. Bener apa benar? Tuh kuda pada ngegelepak, anjing pada ngegelepakan tuh di pasir, dia ikut gelepokan aja lagi. Nggak ada bedanya, Bu. Kenapa? Makhluk nggak ada. Begitu juga orang yang beriman, kalau nggak ada makhluknya, imannya akan lepas. Kalau iman ini sudah lepas, abadal abidin finnar, lamanya dia di neraka deh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, oleh karenanya tantangan yang akan kita hadapi semakin berat. Tentunya pembekalan ilmunya harus maksimal. Belajar dan belajar terus. Gak ada istilah terlambat buat yang namanya ngaji. Ustadznya masih muda, masih kreatif, masih gagah, ambil ilmunya. Ntar kalau udah kagak ada baru nyesel. Ya, guru kita udah gak ada, kita belum ngaji. Astagfirullahaladzim. Yang bisa mengangkat derajat kita ke level yang tinggi tidak lain iman dan ilmu. Ayat ini ibu sering baca, dihafal. Yarfa'illahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma. Kalau ingin derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, iman yang sudah diwariskan oleh orang tua kita. Ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kakek kita muslim, nenek kita muslimah, lahir kita sebagai muslim, sebagai muslimah, kan sudah beruntung. Tinggal ilmunya. Ilmu itu nggak bisa diturunin. Yang namanya ilmu itu harus dipelajari. Innamal ilmu bitta'allum. Harus dipelajari. Kalau ilmu itu kita ingin peroleh, kita ingin dapatkan dengan angan-angan saja, gak ada orang yang jahil di dunia ini. Kata Imam Syafi'i, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil munah, maka nabil bariyati jahil." Kalau ilmu itu dirapatkan dengan angan-angan saja, gak ada orang yang jahil di dunia ini. Semuanya orang jadi orang pintar semuanya, gak bisa. Innamal ilmu bitta'allum. Buat kita, alhamdulillah ibunya, ustazatnya pada belajar. Tantangannya barangkali bisa kita lewati. Entar anak-anak kita. Wallahu a'lam. Sebelum terlambat, ayo muliakan anak-anak kita. Bagaimana cara memuliakan anak-anak kita? Berikan pendidikan pelajaran agama yang maksimal. Kita muliakan mereka, suatu saat nanti mereka akan muliakan kita. Tapi kalau anak kita cuma kita didik di sekolah-sekolah umum saja, tidak kita bekali dengan pendidikan agama yang maksimal, na'udzubillah, sama kita hinakan mereka. Kalau kita hinakan mereka, nanti suatu saat mereka akan menghina kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada ungkapan yang brilian dari seorang hukama, hadirin sekalian, yang mengatakan, hilang datu apaan tuh, ada yang lewat urusan jadi hilang gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang kalau kakek-kakek begitu tuh ya, ada yang kaget jadi hilang aja tuh. Barangkali terjemahnya ya, kalau kita punya ilmu, insya Allah kita hidup di mana aja itu bisa. Di kampung kita bisa hidup dengan normal. Kalau kita pindah ke kampung orang, di kampung orang kita bisa hidup karena ilmu. Kalau kita pindah ke negeri orang, di negeri orang pun kita akan dikerumuni oleh orang banyak karena ilmu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, jangankan hidup di kampung orang, jangankan hidup di negeri orang, di kampung sendiri
susah. Benar apa benar? Benar apa benar? Ilmu. Jadi ilmu yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Tanamkan ilmu yang sebanyak-banyaknya ke dalam hati sanubari anak-anak kita. Kalau sekarang kita kumpul sama anak-anak kita di dunia ini udah nikmat. Apalagi bulan puasa, kita makan sahur bersama, kita buka bersama, nikmat. Padahal sebentar kita kumpul di dunia. Bisa kita duluan meninggalkan anak kita, bisa ibu meninggalkan suami lebih dulu, bisa suami lebih dulu, bisa anak-anak kita lebih dulu. Hidup ini sifatnya temporer. Tapi kalau anak-anak kita sudah tanamkan iman yang kuat, insya Allah dari dunia sampai di akhirat kita akan kumpul lagi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak cucu mereka dalam keadaan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti kami ketemukan mereka dengan anak cucu mereka. Kalau sekarang aja di dunia begitu nikmat, nanti di akhirat kehidupan yang abadi jauh lebih nikmat lagi. Harus kita bekali anak-anak kita dari sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, kita di masa pandemi ini banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, terutama dalam sektor ekonomi, Bu ya. Dalam dunia pendidikan kita juga morat-marit. Mestinya bagi kita kaum muslimin maupun muslimat, persoalan apapun yang kita hadapi, insya Allah Allah akan berikan solusinya. Amin. Ini sebagai penutup dari kajian kita sekarang, Bu ya. Bentuk sosok pribadi kita sebagai ibu rumah tangga yang bertakwa kepada Allah. Ajak suami kita bertakwa kepada Allah. Ajak anak-anak kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian kita junjung, kita laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ibu sebagai idola dari anak-anak kita, ayo tunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan jalanin, apa yang Allah larang tinggalin. Suami kita ajak ngobrol-ngobrol, ayo. Kalau kita sudah berumah tangga sekian puluh tahun, makin kesini kok makin berat ya. Bukan makin gampang, makin sulit. Ada apa sih? Kan gitu. Kita muhasabah. Barangkali kita jauh dari Allah. Barangkali kita berani melanggar larangan-larangan Allah. Barangkali kita berani meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, sehingga dampak negatifnya kembalinya ke kita. Kalau kita ingin hari ini, hari esok, tahun ini, tahun yang akan datang lebih baik dari tahun-tahun yang sudah, sekali lagi bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, ayatnya ibu-ibu sudah hafal betul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan berbagai macam urusan jadi gampang. Urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan macam-macam pekerjaan Allah kasih gampang. Kalau sementara ini banyak pekerjaan kita yang agak beres-beres, jangan kami diterapkan orang lain. Jangan kita salahin laki kita, jangan salahin anak kita. Coba kita berkaca dulu. Sebab ibu ini wapres dalam rumah tangga. Wakil presidennya siapa? Bapaknya suami kita. Udah maksimal belum bapaknya mengatur rakyatnya? Ketika bapaknya menjalankan tugasnya mencari nafkah, ibunya naik wapres jadi presiden. Sudah benar belum mengatur rumah tangganya anak-anaknya? Kadang-kadang kita sudah jadi wapres, ibunya jadi wapres, suami kita nggak ada, anak kita sudah akil balik, nggak sholat, biasa aja. Anaknya mengerjakan yang diharamkan Allah, biasa aja. Na'udzubillah summa. Bagaimana persoalan kita mau dikasih gampang?
kezaliman ada di depan kita, kita diem aja. Kan kata Nabi, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau kita melihat kemunkaran, hendaknya kita rubah dengan tangan kita, dengan yang di sini makna sultan, kekuasaan. Yang berkuasa dalam rumah tangga itu adalah bapak dan ibu. Bapaknya kagak ada, ibunya naik jabatannya sebagai presiden, atur. Kalau anak kita yang sudah akil balik tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, zalim namanya. Kalau seorang suami, seorang bapak melihat terjadi kemunkaran di rumah tangganya, dia diam aja, suami yang model gini zalim. Ini nyambung saya ngomong nih Bu. Ini bagian yang terakhir, ada kerasan dikit. Jangan kita porak-porak aja. Kadang-kadang kita main salah-salahan mulu. Salahin anak kita, salahin laki kita salahin, nggak beres. Ujung-ujungnya berantakan. Yang cakep kunna libasul lakum wa antum. Kita saling mengingatkan, kita saling sharing. Kalau kita lihat kekurangan ada pada suami kita, tutupin Bu. Kalau suami kita lihat kekurangan ada pada kita, biar dia tutupin. Sehingga menjadi satu kesatuan yang sempurna. Subhanallah. Harus kita benahin. Kalau kita nggak bebenah, sampai kapanpun Allah nggak bakal robah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Gampang urusan kita. Dalam ayat yang berikutnya itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan kita udah hafal banget ayat ini. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, dia jalankan apa yang Allah perintah, dia tinggalkan apa yang Allah larang, yaj'al lakum makhraja. 1001 macam problematika hidup yang ada di hadapannya, 1001 macam persoalan yang ada di depan kita, Allah berikan solusinya, makhraja, solusinya, aplusinya, way out-nya, kata Ustaz Bukhari begitu. Jalan keluarnya Allah berikan. Sementara kini ada persoalan yang sedikit ringan, nggak bisa kita selesaikan. Ada apa? Kan katanya Allah la yukhliful. Jangan kita salahkan Allahnya. Kita ini sudah tunjukkan belum kebaktian kita, ketaatan kita, loyalitas kita kepada Allah sampai sejauh mana? Siapa orang yang bertakwa, Allah berikan kepadanya jalan keluarnya, solusinya, aplusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang kita inginkan. Teorinya kita yang punya, tapi orang yang nikmatin. Ayo kita rubah. Kalau kita ingin menyongsong hari esok, tahun-tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang sudah, harus ada keberanian dari kita untuk merubah perilaku kita yang jelek. Contoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, insya Allah kalau kita nggak mau robah, sampai kapan juga Allah nggak bakal robah. Kan dalam kapasitas sebuah negara, di dalam Al-Quran Allah bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Allah tidak akan pernah mau merubah nasib satu kaum, satu bangsa, kalau kaum itu tidak pernah mau merubahnya. Kita tarik dalam format yang kecil, Allah tidak akan pernah mau merubah nasib kita kalau kita nggak mau merubah. Allah tidak akan pernah mau merubah nasib keluarga kita kalau kitanya nggak mau merubah. Kita mau bawa kemana nih bahtera rumah tangga kita? Kan nakhodanya bapak dan ibu. Oleh karenanya upayakan dan usahakan sekembali dari majelis ini, ayo kita muhasabah, introspeksi diri, kita bebenah diri. Tentunya landasannya untuk merubah dari hal-hal yang tidak baik menjadi yang baik cuma satu. Jaminan yang sudah baku, yang paten adalah Al-Quranul. Kembali kepada Al-Quran. Kalau kita sudah kembali kepada Al-Quranul Karim, sehebat apapun orang yang jahat, sepintar apapun alat yang digunakan untuk menyesatkan, memurtadkan kita, mereka tidak akan pernah mampu. Taraktu bikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata, aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman hidup. Selagi kalian berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitab Allah
Al-Qur'anul Karim wa sunnat rasulih, dan hadis Nabi kita Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jaga diri kalian, pelihara diri kalian, la yadurrukum, tidak akan pernah mampu memudaratkan kalian, tidak akan pernah mampu menyesatkan kalian, man dhalla, orang-orang yang sesat, idza ihtadaitum, apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Hidayahnya sudah ada di tangan kita, petunjuknya sudah ada di rumah kita, berupa Al-Qur'anul Karim. Tinggal kita baca Al-Qur'annya, nanti gurunya yang jelasin. Tuh, kalau ingin menjadi manusia terbaik, kita kembali kepada Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran wajib belajar, yang belum bisa ngajarin, nanti untuk penafsirannya ada guru kita. Itu ada Kiai Bukhari di sini. Manusia terbaik orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'anul Karim. Banyak baca selawat Bu ya. Banyak baca selawat biar rezeki kita Allah buka lebar-lebar. Ayo kita baca selawat. Sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril deh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya lagi populer nih Bu ya, anak-anak di masjid tiap hari itu baca. Ayo baca salawatnya. Ayo. Yang salawat timnya itu Umma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa amiyakil abdani wa sibaiha lil absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa amiyakil abdani wa shifaiha wa nuril
sholli wa sallam alaihi. Para ustadzatu mahat, barangkali sekitar ini aja yang saya sampaikan Bu ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Jangan jauh-jauh dari ulama. Ayo kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala biar hari esok dan kedepannya lebih baik dari hari-hari yang sudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah khairan jazaa. Wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kami ad-da'i ilallah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Nasih bin Haji Abdul Rahim. Namanya sama orang tua saya ya, kakak beradik kali ya. Doain mudah-mudahan guru kita ini panjang umur, sehat afiat, diberkahi hidupnya, diberikan rezeki yang halal yang banyak yang berkah, supaya bisa membimbing kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan kita banggakan pula kakanda kami Ustaz Haji Mahmudi. Kita doain mudah-mudahan Bang Haji Mahmudi ini segera Allah angkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya dengan sempurna, terutama suaranya bisa kembali sehingga beliau bisa berdakwah lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ustazat, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Terus terang 2 tahun ini memang buat saya adalah merupakan tahun Amul Huzni. Artinya tahun duka cita. 2 tahun turut-turut kakak saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala.
Dan sekarang kakak saya Bang Haji Mahmudi dalam keadaan sakit. Yang saya selaku adik ataupun anak bungsu dari 12 bersaudara, yang tadinya tinggal 9 sekarang tinggal 6, ya. Saya merasa ini beban saya, tanggung jawab. Ya, mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, mereka adalah para pejuang buat saya. Karena waktu saya belajar di Mesir, setelah orang tua kami meninggal, beliaulah yang menjadi para pejuang untuk mensupport saya, baik secara moral ataupun material. Masuk juga abang saya Bang Haji Mahmudi, beliau juga pejuang yang luar biasa, yang telah membantu berlangsungnya studi saya selama kurang lebih 12 tahun di Mesir dan di Sudan. Makanya buat saya ini suatu amanah yang sangat berat. Dan memang Kiai terus terang, belakangan ini saya pernah bermimpi. Mimpi saya, ya saya diberikan amanah sangat berat. Berat tapi alhamdulillah, ya, dengan bantuan doa dari guru-guru saya semua dan teman-teman saya, pelan-pelan saya bawa itu amanah, alhamdulillah bisa selamat sampai kepada titik akhirnya. Makanya saya terus terang secara pribadi bersyukur bisa berada di tengah keluarga yang baik, bisa berada di tengah tetangga yang baik, dan juga berada di orang-orang yang baik seperti di hadapan para guru-guru kita semua ini. Dan alhamdulillah juga majelis taklim yang selama ini saya bina sudah saya naikkan untuk buat menjadi berbadan hukum, ya, jadi ada legalitasnya dan kegiatannya alhamdulillah, ya. Tiap Jumat kita nggak pernah absen untuk membuka Jumat Barokah, ya. Setiap Jumat insya Allah kita mengeluarkan tidak kurang dari 200 bungkus nasi yang kita distribusikan. Samping itu juga ada kegiatan-kegiatan santunan yatim, ya, duafa dan para janda, dan juga kita adakan majelis-majelis taklim yang kita adakan di rumah kami, ya. Dan juga ada yang remaja door to door dari rumah ke rumah. Saya minta doa dari guru saya nih secara pribadi, beliau adalah guru favorit saya waktu di Asy-Syafi'iyah, ya. Beliau guru Al-Quran hadis, saya kalau ketemu dia dulu paling takut. Kenapa? Kalau ketemu pasti suruh hafalan, ya. Yang dipelajarin sekarang minggu depan harus kagak hafal, yang gak hafal ditarik kupingnya, hidungnya, ya, beliau. Ya, tapi alhamdulillah apa yang menjadi, ya, perjuangan beliau untuk mengajarkan saya secara pribadi, kami khusus umumnya, ya, bisa menjadi atau mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, ya, yang bisa saya bagi juga kepada para ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para anggota Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dengan begitu semangat, ya. Memang kita mengadakan maulidnya ini tidak terlalu besar, Kiai, ya, ini internal saja karena memang masih masa pandemi, katanya kan masih harus berapa 50%, ya, naik mobil aja harus 50%. Sekarang kita tadi yang Kiai bilang memang repot, Bu,
Di Indonesia apa-apa repot. Kalau dulu belum lama kita disibukkan sama vaksinasi. Sekarang disibukkan sama apa nih? Apa sekarang kendaraan harus apa? Apa? Ganjil genap. Apa kendaraan harus apa? Apa? Apa ada istilahnya kendaraan? Harus ada surat uji emisi. Bu, Ibu kalau punya kendaraan motor ataupun mobil nggak ada surat uji emisinya, ditilang Bu, bayar. Ya Bu, kemarin kita disibukin kartu vaksin, yang nggak punya bayar sekian ratus ribu. Sekarang uji emisi. Bu, repot pakai terus ya negara kita. Repot apa-apa nyari duit, rakyat yang dibebanin. Ya. Tadi dikit lagi sepeda juga ada uji emisinya juga. Iya, orang punya kendaraan mobil, motor, sepeda sekalian udah ada uji emisinya, suruh orang jalan kaki biar sehat badan. Ya, jalan jauhan dikit mampus kita bener. Ya Bu, doain dah Bu, mudah-mudahan apa ya? Mudah-mudahan apa ya? Negara kita aman, ya, negara kita aman. Allah kasih pemimpin yang bertakwa Bu, ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan berpanjang kalam, ya. Sekali lagi saya ucapkan kepada para ibu-ibu sekalian, khususnya anggota Ta'lim Ar-Rahim, dan khusus kepada guru kami Bapak Kiai Muhammad Nasih yang telah meringankan langkah kakinya ke kediaman gubuk kami ini, Pak Kiai. Ya, beliau baru pertama kali ke rumah saya juga. Saya udah sekian tahun belum berkunjung ke rumah beliau ini. Insya Allah dengan silaturahim seperti ini kita akan sering berkunjung. Ya, ini berkat doa beliau juga. Beliau yang memberi semangat dulu waktu saya belajar Kiai, ya, yang nyuruh saya ke Mesir juga beliau dulu. Alhamdulillah ilmu yang saya dapati dari beliau menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah, akan kita tutup acara kita ini, namun sebelumnya kita akan baca satu buah surah Al-Fatihah satu kali lagi, yang kita hadiahkan pertama untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan keberkahan surah Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, Allah jadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah, kelak mereka dan kita semua dimasukkan ke dalam syurganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kita minta kepada Allah keberkahan surah Fatihah yang kita baca agar Allah angkat penyakitnya dengan segera, Allah kembalikan kesehatannya dengan sempurna, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir kita minta khusus untuk kita semua yang sehat, mudah-mudahan Allah pelihara kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Allah jadikan anak keturunan kita anak yang saleh dan salihah, anak-anak kita yang sedang belajar baik yang di pesantren ataupun yang belajar di kampung ini, mudah-mudahan Allah cerdaskan otaknya, Allah bukakan hatinya, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang mereka pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Fitilkan niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna warham walidayna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبحق من أنزل سورة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا ومجتمعاتنا من أهل الخير ومن أهل العلم وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا
لنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته ونوره وهداه ونعوذ بك من شر هذا اليوم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.